Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rasuluna rasulul karim rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shallal subha fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus takmir Masjid Namirah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, terkhusus kita bisa berkumpul di pagi hari ini di Masjid Namirah. Salawat dan salam semoga tetap tersampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat, juga orang-orang yang beriman yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu asy-syamsu, hingga muncul atau terbit matahari, summa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, maka bagi dia mendapatkan seperti pahala orang yang haji dan umrah. Dilanjutkan oleh beliau, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tammah, sempurna. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah memperkenankan kita bertemu di sini. Tadi sudah sholat subuh dengan berjamaah, bahkan sebelum subuh tadi jenengan sudah hadir, dan juga sholat, ada sebagian yang ikut sholat malam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat subuh dengan berjamaah. Kemudian pagi ini kita juga sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti hingga syuruk, hingga muncul atau terbit matahari. Kemudian kita sambung dengan sholat 2 rakaat. Insya Allah akan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka ajri hajatin wa umrah,
seperti pahala orang yang berhaji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Semoga demikian, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, materi kita ini pada pagi hari ini insya Allah untuk sekedar mengingatkan dan meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mengingatkan, tepatnya saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan para jamaah sekalian akan begitu banyaknya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nikmat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita, yang diminta kepada kita adalah rasa syukur. Ketika nikmat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita, kita tidak boleh menebak-nebak diri kita ini, oh saya sedang dimuliakan oleh Allah. Ketika nikmat itu tidak datang kepada kita, atau sedikit datangnya kepada kita, kita juga tidak diperbolehkan untuk mengatakan saya sedang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun kebanyakan manusia ketika dia diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat, lalu kemudian dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku sedang memberikan nikmat kepadaku, Tuhanku sedang memberikan kemuliaan kepadaku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala qadara alaihi rizqahu, memberikan kesempitan dalam rizkinya, membatasi rizkinya, kok tidak seperti orang yang lain, padahal usahanya sama, kok hasilnya berbeda, itu dapat banyak, saya kok dapat cuma segini. Qala rabbi ahanan, orang itu kemudian dengan gampang mengatakan, oh Allah rupanya sedang menghinakanku. Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak seperti itu. Jadi standar kemuliaan menurut Allah subhanahu wa ta'ala bukan ketika kita diberikan harta yang banyak, kenikmatan yang banyak, belum tentu itu menunjukkan kita sedang mulia. Begitu juga yang dibatasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harta kekayaannya, kenikmatan dunia dibatasi oleh Allah, tidak terlalu banyak. Atau mungkin diberikan kemiskinan di dunia ini, belum tentu orang ini tidak mulia, belum tentu orang ini terhina, tidak. Jadi semuanya itu ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan itu ditentukan dengan sikap kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika diberikan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, bersyukurlah. Ketika diberikan hal-hal yang mungkin menyakitkan, musibah, kemiskinan, bersabarlah. Itu tentu bukan sifat semua orang memang. Itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman saja. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kepribadian, urusannya orang-orang beriman itu. Yang perlu digarisbawahi itu yang iman ini, Pak. Kalau nggak beriman nggak perlu kita bicarakan. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu sikapnya, karakternya itu menakjubkan. Inna kulla amrahu kullahu lahu khair. Segala urusannya itu menjadi baik kok. Segala sikapnya mensikapi problematika kehidupan itu
ujungnya menjadi bagus, menjadi baik. Idza asabat usarra'u syakara fakana khairun la. Ketika dia mendapatkan kesenangan-kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah, dan itulah sikap yang terbaik untuk dia. Fakana khairan la. Maka sikap syukur itulah yang terbaik. Wa idza asabat udarra'u sabara fakana khairun lahu. Ketika dia mendapatkan ad-dharra, kesengsaraan, musibah dan seterusnya, maka dia bersabar, dan itulah yang terbaik untuk orang yang beriman tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menghitung nikmat Allah pasti kita tidak mampu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah pasti kita tidak mampu. Dikasih judul anugerah yang terabaikan. Anugerah Allah banyak sekali. Berarti yang kita abaikan juga kira-kira juga banyak gitu. Saya bertanya kepada beberapa santri, bahkan mahasantri, anugerah mana yang kita tidak abaikan? Bingung mereka. Tapi ketika saya tanya anugerah mana yang sudah kita abaikan, bisa dijawab. Di antara jawaban-jawaban itu, mari kita jadikan sebagai muhasabah buat kita, evaluasi diri kita. Apalagi ini sudah memasuki hari-hari akhir di tahun 2024. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Jadi nikmat yang pertama atau anugerah pertama yang orang biasanya lalai, diabaikan, gak kroso tiba-tiba wis entek akeh, itu adalah yang disebut tadi, nikmatani. Ada dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Di mana orang itu tertipu, banyak yang tertipu, terlalaikan dengan dua hal itu, enggak terasa lewat. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Waktu luang. Gimana caranya waktu itu nggak jadi luang? Ya harus diisi. Berarti kebanyakan tidak diisi, jadinya waktu-waktu yang ada, yang kita miliki itu jadi luang. Terus kita diberikan kesehatan. Ini hati-hati. Kita diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, kan? Oke, sebagai ujian. Masa yang diberikan kepada kita, waktu yang diberikan kepada kita, hati-hati. Ada saatnya nanti memang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu. Selama kita masih hidup ini berarti kita masih kondisi kita dalam kondisi ujian. Di mana kita bisa memaksimalkan waktu itu untuk kebaikan kita dunia dan akhirat, tetapi kalau kita mengabaikannya, kita menggunakan untuk hal-hal yang negatif, maka itu akan jadi bumerang buat kita. Itu akan menjadi sesuatu yang mendorong kita kepada akhir yang buruk nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya? Kata Rasulullah SAW, beliau menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islamnya seseorang, berarti ada orang Islam itu yang tingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang paling baik. Nah, yang paling baik itu adalah apa? Orang muslim yang tarkuhu ma la ya'ni, yakni dia meninggalkan hal-hal yang
tidak penting. Hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya. Yang pertama apa yang tidak penting? Sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Aktivitas apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk malayaknih ini. Yang kedua apa? Sesuatu yang dimakruhkan. Yang kira-kira kalau dilakukan gak dapat apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan kebaikan. Atau sesuatu yang mubah, asalnya boleh-boleh saja, tapi kalau dilakukan gak dapat apa-apa, gak dapat manfaat dunia akhirat. Tarkuhu mala yakni. Oleh karenanya mereka para nabi, para anbiya, para sahabat nabi, pengikut mereka yang baik, ya, tabi'in dan seterusnya, memaksimalkan kehidupan mereka untuk kebaikan, memaksimalkan hidup mereka untuk ibadah kepada Allah, amal soleh kepada orang di sekitarnya. Kita ambil contoh misalkan kalau dari para nabi, ya semua nabi ya bisa diambil contoh. Nabi Nuh alaihissalam diberikan umur yang panjang, diisi untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi untuk dakwah sampai akhir hayatnya. Di surat Nuh itu banyak dikisahkan tentang bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana sikap beliau, bahkan bagaimana doa-doa beliau, curhat-curhat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kaumnya yang kebanyakan menolak dakwahnya. Di antaranya adalah inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Kata beliau, ya Allah, ini curhatnya beliau. Dan curhatnya ini kepada Allah. Bukan curhat kepada istrinya, apalagi di medsos, di WhatsApp-nya atau di IG-nya. Beliau nggak curhat begitu. Belum ada Pak kan begitu. Tapi beliau curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya ini sudah mendakwahi kaum saya siang dan malam. Siang dan malam. Kalau di sini lailan, malam dulu didahulukan. Lailan wa nahara. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi dakwah saya ini kok malah menambah mereka menjauh, lari. Jamaah saya enggak semakin banyak. Ketika mereka saya dekati, malah mereka lari. Nah, itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'am fi adanihim wastarshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ketika saya dakwahi mereka itu, mereka kalau bahasa Jawa itu kerukupan. Jadi kalau kain sarungnya itu ditutupkan di wajahnya itu, kemudian telinganya disumpal dengan tangannya. Ja'alu asabi'ahum. Di situ itu dikatakan mereka menjadikan jari-jari mereka. Padahal nggak mungkin semua jari itu dimasukkan ke telinga. Cukup satu saja sudah membuat orang tidak mendengar. Tapi disebutkan jari-jarinya. Kenapa sampai seperti itu? Untuk menggambarkan betul-betul bahwa kaumnya ini tidak mau menerima dakwahnya Nabi Nuh. Tapi sebagai syahidnya adalah apa? Tadi da'autu qaumi lailan wa nahara. Beliau mengisi hari-harinya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga ingat kisahnya percakapannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal beliau ahli hadis, ahli ilmu, ya. Ada di hafalan beliau itu ada yang mengatakan 1 juta,
atau 100.000 hadis ada di otak beliau, tersimpan di otak beliau, sanadan wa matnan. Sanad dan matannya dari beliau sampai Nabi itu beliau hafal sama matannya. Kemudian itu diringkas lagi menjadi Musnad Imam Ahmad yang mungkin bisa kita baca sekarang itu. Yang jumlahnya sekitar 10 ribuan hadis dari 100.000 hadis. Jadi kehidupannya itu dengan ilmu, menyebarkan sunnah Nabi, mengajarkan hadis-hadis Nabi dan akidah yang benar. Tiap hari begitu. Salah seorang muridnya mengatakan, ya Imam, ya, kapan sampean berhenti itu? Tiap hari begini. Tiap hari ngajar dari satu taklim ke taklim, dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu. Kapan istirahatnya, terus berhenti, bahasa sekarang apa? Kapan resignnya? Kapan pensiunnya sampean ini? Kata beliau apa? Nanti saya pensiun, ya. Saya nanti kalau bisa saya nanti berhenti kalau kaki kanan saya sudah menginjak surga. Jadi sampai mati. Jadi semangat untuk mengisi kehidupan dengan kebaikan itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahlah kepada Allah sampai datang al-yakin, keyakinan. Yang dimaksud adalah sesuatu yang paling kita yakini itu adalah ajal atau kematian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang sering diabaikan oleh orang itu adalah anugerah harta. Anugerah harta atau al-mal. Mungkin ada yang mengatakan mal dari bahasa Arab malayamilu. Malayamilu itu condong. Jadi sesuatu yang membuat hati kita condong itu ya harta. Saya nggak tahu katanya itu yang lebih cinta harta itu laki apa perempuan, Bu? Bu? Oh, laki-laki dari ibu-ibu. Sing delek sing lanang. Tapi yang paling dicintai sama saja sebenarnya, sama saja. Harta. Harta ini kalau dimanage dengan baik bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Tapi jika harta ini tidak dimanage dengan baik, maka bisa susah kita nanti di akhirat. Karena apa? Pertanyaannya depan belakang. Nah, begitu kan? Pertanyaannya depan belakang. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta tus'al an arba'. Seorang hamba kakinya ini tidak akan bergeser, maksudnya nggak akan ke surga ataupun ke neraka nanti pada hari kiamat sampai dia bisa lolos dari 4 pertanyaan itu. Di antaranya ya, an umrihi fi ma'afna. Umurnya digunakan untuk apa? Loh, tadi yang pertama ya, sudah kita bahas. Yang kedua, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Hartanya itu dulu dia dapatkan dari mana? Min aina tasabahu. Sumbernya dari mana saja? Cara prosesnya kayak apa sampai mendapatkan harta seperti itu? Sudah begitu, kemudian yang kedua, wa fima anfaqau. Terus dihabiskan untuk apa? Disalurkan untuk apa? Didistribusikan untuk apa saja? Itu ada catatannya, rinci kalau malaikat nyatet ya. Rinci. Kita nggak sempat nyatet, tapi malaikat nyatet semuanya. Dari mana harta kita, kemana kita salurkan. Kalau cari contoh ya banyak ya. Dulu saya sampaikan kalau dari zaman sahabat itu banyak para sahabat-sahabat yang dermawan, banyak sahabat-sahabat yang kayanya minta ampun. Kenapa jadi kaya begitu? Padahal infaknya juga banyak. Kalau pertanda yang paling besar jasanya yang sering disebut ya Utsman bin Affan. Kisahnya beliau yang membeli
sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam. Sumurnya orang Yahudi. Beliau juga pernah memberangkatkan, membiayai seluruh pasukan di masa yang paceklik, sampai disebut pasukannya itu pasukan sulit, pasukan krisis, yaitu Jaisul Usrah, pasukan yang diberangkatkan dalam kondisi yang sangat sulit karena memang waktu krisis, nggak ada biaya tapi harus berangkat perang. Siapa yang biayai? Semuanya dibiayai oleh Utsman bin Affan. Beliau juga pernah membawa 1000 onta dengan seluruh perbekalannya dan semuanya diinfakkan untuk penduduk Madinah, untuk kaum muslimin, dan banyak lagi. Itu orang yang memanage hartanya. Dari mana dia dapatkan, kemana nanti dia infakkan. Yang ketiga, sebelum yang ketiga, saya ingat sebuah kata-kata orang Arab atau bait syair. Dulu waktu aliyah diajari oleh Ustadz Masyhud Bakhri di Mas Kumambang. Inna syababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsada. Kata beliau, apa artinya itu? Beliau suka nulis, ditulis sangat indah di papan tulis. Kata bapak tadi, saya hari ini ganti anaknya beliau. Jadi harusnya yang jadwal di sini Ustadz Nizol bin Masyhud Bakhri. Maka saya sebut syairnya Ustadz Masyhud. Inna syababa wal faragha wal jida. Sesungguhnya masa muda, wal faragha, dan masa luang, waktu kosong, wal jida, dan kekayaan, mafsadatun lil mar'i ayya mafsada. Itu bisa menghancurkan sehancur-hancurnya, itu bisa merusak serusak-rusaknya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini ada kaitannya dengan nomor 3, yaitu anugerah keluarga, terutama anak. Kalau dalam syair tadi mengatakan inna syababa wal faragha wal jida. Kalau terkumpul 3 hal ini, hati-hati gitu loh. Masa muda, semangatnya tinggi, nafsunya juga tinggi, nafsunya juga besar. Wal faragh, gak ada kerjaan, waktunya luang, gak ada tugas apa-apa, sekolah enggak, kuliah juga tidak, kerja juga enggak, waktunya luang. Terus anaknya masih muda, terus ditambah dengan al-jida, fasilitas uang, punya harta banyak, orang tuanya kaya, minta apa saja dikasih, minta fasilitas teknologi apa dikasih, minta fasilitas hiburan apa saja dikasih. Hati-hati orang begini. Mafsadatun lil mar'i ayya mafsada. Itu daya rusaknya sangat besar sekali ketika tidak dididik dengan baik. Makanya di yang ketiga ini, ya, keluarga, terutama anak, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak anugerah? Dulu waktu jenengan masih jomblo, ya, masih perjaka atau perawan, pengen punya suami, pengen punya istri, dikasih suami, dikasih istri, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kemudian kok sepi rumah, ya, belum punya anak, minta anak, dikasih oleh Allah anugerah anak. Sudah punya istri, sudah punya anak, wah ini harus kerja.
kerjanya jauh tempatnya, akhirnya mengabaikan pendidikan anak dan istrinya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kadang orang hanya berpikir tentang kebutuhan materi saja, tapi kebutuhan rohaninya, kebutuhan fikriyahnya, kebutuhan ilmiahnya tidak terpenuhi. Akhirnya apa? Itulah yang disebut mengabaikan anugerah itu. Kenapa tidak sempurna, tidak seimbang di dalam memberikan mencukupi materi keluarga. Hanya materi harta untuk makan, untuk pakaian dan seterusnya, tapi hatinya tidak diisi, ya. Makanya tegas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian. Diri kalian dulu tuh. Orang-orang beriman, diri kalian jaga. Qu anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian yang sudah punya keluarga, dan kita semua punya keluarga. Gak mungkin ada kita kalau nggak ada keluarga, kan? Meskipun di sini belum punya suami, belum punya istri, kan punya orang tua, punya saudara, punya bapak, punya ibu. Itu juga keluarga. Menjadi tanggungan orang beriman itu apa? Menjauhkan diri mereka dari azab neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dalam banyak tafsirannya disebutkan didiklah mereka dengan agama. Didiklah mereka dengan agama. Betul bahwa ini anugerah, tapi ini juga fitnah. Anak-anak ini juga akan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah, ujian maksudnya, ya. Ujian. Wallahu indahu ajrun adim. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat besar. Ini dia yang kita cari di sini ini. Kita sedang mencari, ketika berkeluarga, kita sedang mencari pahala Allah yang banyak, yang besar, lewat anak-anak kita, lewat istri kita, lewat suami kita. Gimana caranya di dalam keluarga ini memunculkan pahala, bisa jadi magnet pahala yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Wallahu indahu ajrun adim. Tentu saya yakin bahwa yang di sini semuanya kepingin punya anak-anak yang soleh, pengen punya anak-anak yang solehah, ya. Tapi yo gak gampang. Tergantung apa Bapak Ibu? Tergantung Allah gitu ya. Ya, semuanya tergantung Allah, tergantung anugerah Allah. Tetapi kita juga diharapkan untuk berusaha, kan gitu. Pengen punya anak yang soleh, sebenarnya teorinya gampang. Teorinya Pak, ya? Teorinya gampang. Ya, pertama, apa? Pertama, kasih contoh yang baik. Yang kedua, kasih makan yang baik. Yang ketiga, kasih nasihat yang baik. Yang keempat, kasih doa yang baik. Itu aja. Kita doakan terus tapi contohnya elek. Ya Allah, semoga anak saya jadi hafid dan hafidah. Enggak ada yang amin, ya. Jadi hafid dan hafidah, Masya Allah. Tapi kan enggak berhenti di situ saja. Kasihlah contoh yang baik. Bapaknya pernah pegang Quran di rumah, bapaknya ibunya pernah ngaji di rumah, sehingga dilihat oleh anaknya, oh bapak ibu iki yo ngaji, maksud aku kok yo orang ngaji. Wajar kalau kemudian bapak ibunya nyuruh anaknya ini untuk rajin pergi ke TPA, untuk ngaji Quran, untuk menghafal Quran, bahkan untuk mondok. Kenapa? Karena perilaku orang tuanya menunjukkan pantas bahwa orang tuanya ini nyuruh karena memang mereka juga cinta dengan Al-Quran. Ya, jangan lupa makanan.
Makanan yang baik itu makanan yang halalan thayyibah. Jangan-jangan anak kita, naudzubillah min dzalik, kalau ada yang nakal, itu hasil dari makanan yang enggak bagus. Makanan yang halal, yang haram, maaf. Hati-hati. Karena pengaruhnya besar makanan itu. Salah satunya diantaranya saya pernah baca, kenapa dilarang kita makan daging-daging dari hewan-hewan yang buas itu, karena itu berpengaruh terhadap moral akhlak kita ketika kita makan itu. Sifat dari hewan tadi itu bisa mempengaruhi sifat kita. Ya. Apalagi yang haram-haram. Kullu lahmin nabata an sukhtin fannaru aula bihi, kata Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh dari hal yang haram, makanan yang haram, maka api neraka punya jatah, Pak. Punya jatahnya terhadap daging tadi itu, naudzubillah min dzalik. Apakah sekedar makan kemudian dia langsung mendapatkan neraka, jatah neraka? Rupanya ada yang menjabarkan lagi bahwa biasanya orang yang tadi itu makan makanannya yang haram itu membawa kepada perilaku yang haram. Jadi setelah makanan begitu dipengaruhi oleh makanan-makanan yang haram itu, babi dan teman-temannya, itu kemudian memunculkan akhlak yang buruk, suka merendahkan orang, bahkan sudah tidak kenal halal dan haram. Apa saja dimakan, apa saja dinikmati. Mendolimi orang pun tak masalah. Nah, orang seperti ini kan sudah pantas memang kena ancaman neraka tadi. Dan jangan lupa yang keempat tadi, doakan anak-anak kita. Jangan disia-siakan Bapak Ibu. Sak nakal-nakale kita masih punya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membelokkan hatinya ke jalan yang lurus. Kalau anak kita masih kecil, ya pakai tadi nasihat, ucapan-ucapan yang baik, yang itu juga berisi doa. Saya kira Bapak Ibu sekalian yang biasa ngaji di sini sudah sering dengar doanya ibunya Imam Sudes kan? Jadi kisahnya ketika ibunya, uminya Imam Abdurrahman As-Sudes, Imam Masjidil Haram, kedatangan tamu, kemudian disiapkan makanan. Setelah siap makanannya di dalam rumah dan ada tamunya tadi, Sudes kecil ini, Abdurrahman kecil ini, masuk membawa pasir, terus makanan itu ditaburi pasir tadi, Pak. Kira-kira apa sikapnya ibu-ibu kalau anaknya yang model begitu? Hah? Kalau kemudian waktu itu terucap kata-kata yang buruk, mungkin saja diijabah oleh Allah. Tapi ibunya Sudes ini ya soleha itu. Beliau mengatakan dengan sabar, wahai Imam Masjidil Haram, keluar, mainnya di luar, jangan main di dalam. Beliau enggak marah-marah. Beliau enggak kemudian mengutuk anaknya. Bocah nakal. Jadi nakal temenan Pak, hati-hati Pak. Di rumah misalkan kehilangan uang, sailinge ya nduk dompet dibuka ngene gak ana duwike. Sopo maneh iki nduk omah gak ana iki. Kecuali si bocah iku kan. Maling, mungkin dadi maling Pak, hati-hati Pak. Padahal dia lupa, rupanya ditaruh di sakunya kan soe. Hati-hati. Ucap saucap, terutama mohon maaf ibu-ibu nggih. Ibu-ibu niki ucapannya, doanya itu sakti. Nggih. Mujarab.
Ya, bapak-bapak atau saudara-saudara yang ada di sini atau anak-anak yang ada di sini, ada 3 orang perempuan yang doanya menembus 7 lapis langit, katanya begitu ya. Saya nggak ketemu hadisnya saya, tapi siapa itu yang pertama? Ibu kita. Yang kedua, istri kita. Yang ketiga, sinten Mbak? Anak perempuan kita. Itu insya Allah mintalah doa dari mereka, Allah akan mengijabah kebaikan-kebaikan yang kita inginkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ini anugerah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada orang per orang kita, tetapi anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada alam ini, kepada umat ini, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Okay? Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW waktu beliau masih hidup, curhat juga kepada Allah. Wa qala Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, menjadikan hadzal Qur'an, Quran ini mahjura, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang disatru. Disatru Pak, semerat disatru, gak disopo blas. Memang kalau kita buka di tafsir, misalkan tafsir Ibnu Katsir, ayat ini di surat surat Al-Furqan ayat 30, itu menyatakan bahwa ayat ini nyinggung orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang didakwai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika didakwai dengan Quran, mereka nggak mau, melarikan diri, menjauh dari Quran. Bahkan ada di ayat yang lain itu mereka membuat suara-suara tertentu, ya, la tasma'u li hadzal Qur'an wal ghaufi. Kalian nggak usah dengar Quran. Wal ghaufihi, dan bikinlah suara-suara yang melalaikan kalian dari Al-Qur'an. Itu ayat ini ditujukan atau nyindir orang-orang kafir waktu itu, orang-orang musyrik waktu itu. Nah, masalahnya sekarang memprihatinkan sekali, ayat ini kayaknya mengena untuk kita, mengena untuk orang-orang Islam sendiri. Ya, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Quran wis gak disopo mbenek wayahe Ramadan. Ini mengerikan. Saya nggak tahu kalau ada survei begitu ya. Saya pernah dengar kok ada survei umat Islam di Indonesia ini berapa persen saja yang sholat, doa. Sampai 50%-nya sholat, 30%-nya sholat jamaah. Hanya berapa? 10% saja baca Quran. Terus kemana kita dari anugerah yang dahsyat ini gitu? Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab ini mubarakun, membawa barokah untuk kita. Kitab ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan lil muttaqin, petunjuk orang yang bertakwa. Terus kemana kita? Betulkah kita mau menjadikan Quran ini sebagai petunjuk hidup? Baca aja enggak gitu.
Belajar saja tidak, terus dapat dari mana? Makanya ya kita terus menggemakan ya semangat Quran ini di mana-mana. Dibukalah para pesantren-pesantren Quran. Ya kan 10-20 tahun terakhir ini saja. Rame ada pondok-pondok tahfidz Quran, sebelumnya enggak ada. Bahkan sekolah-sekolah umum pun ada namanya diniyahnya atau ada ekstrakurikulernya tahfidz Quran. Masya Allah, kita mungkin perlu terima kasih kepada mereka yang menggagas acara di televisi itu, Hafidz Indonesia. Banyak orang terinspirasi dari itu, Hafidz Indonesia itu, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu merasa, oh anak saya pengen kayak bisa seperti itu, sehingga kemudian muncul, oh anak saya harus dididik di pesantren, atau anak saya mungkin sekolah umum tapi ada ekstranya tahfidz Quran. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya semangat atau bahkan rajin kita baca Quran tiap hari, motivasinya apa sih? Tujuannya apa sih? Rata-rata sih nggak muluk-muluk tujuannya. Apa? Biar dapat pahala. Nah, Quran ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala, saya kembalikan ke teori awal. Kalau kita abaikan, kita nggak dapat apa-apa, bahkan mungkin kita akan mendapatkan celaka. Tapi kalau betul-betul kita manfaatkan nikmat anugerah ini, kita bisa mengantar kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan keluarga. Dr. Solah Al-Khalidi dalam kitabnya Mafatihu Tadabburil Quran, kunci-kunci tadabbur Al-Quran, beliau menyebutkan beberapa tujuan orang itu membaca Quran, dan ini diperbolehkan. Kita dekat-dekat dengan Quran, bersahabat dengan Quran dengan tujuan-tujuan berikut ini boleh. Yang paling banyak ya tentu pengen meraih pahala, kan gitu. Pengen Quran jadi syafaat buat kita. Jadi ini rata-rata tujuannya adalah tujuan ke akhirat, ya. Man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca Quran, maka satu huruf saja dari Al-Quran dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, dan mim sendiri. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti dia akan datang sebagai pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Bahkan terkenal juga ada cerita ditulis oleh Imam Ibnu Katsir tentang orang yang hafal surat Al-Mulk, surat Tabarok itu. Dia akan menjadi pembela bagi orang ini nanti di dalam kubur. Ada kisahnya di Fadailnya surat Al-Mulk. Jadi ada malaikat yang ngurusi seorang yang sudah meninggal itu di dalam kuburan. Orang ini nggak banyak amalnya, malah dosa-dosanya wake, tapi apal surat Tabarok. Harusnya orang ini mesti disiksa gitu, disiksa. Tapi ketika mau disiksa oleh malaikat, ya muncul, saya nggak tahu makhluk atau apa yang mewujud dari surat Tabarok tadi. Kamu jangan menyiksa orang ini. Dia punya hafalan Al-Mulk, dia punya hafalan Tabarok. Saya ada di dalam diri orang ini gitu. Kalau kamu mengazab orang ini, berarti kamu mengazab kalamullah. Ditakut-takuti begitu ya. Akhirnya malaikatnya mundur, nggak jadi mengazab orang itu tadi. Jadi bacalah Al-Quran, hafalkanlah Al-Quran semampu kita. Ya, semampu kita itu maksudnya sekuat kita. Sak mampune sak mini itu biasanya minimal banget. Alladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib, kata Rasulullah. Orang yang di dalam rongga
seada-adanya ini, tidak ada sedikit pun dari Al-Quran, itu seperti rumah yang kosong, yang mau rubuh, nggak ada apa-apanya, sepi, nggak ada apa-apanya, nggak ada sesuatu yang dinikmati, nggak ada sesuatu yang berharga. Itu biasanya itu yang pertama. Orang motivasinya ketika membaca Quran yang pertama adalah apa? Meraih pahala, dan itu boleh, itu ikhlas lillahi ta'ala, itu ya, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah menggali ilmu, Bapak Ibu sekalian. Dengan Al-Quran ini kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, tentu dengan pemaknaan yang benar, bahkan pengembangan dari makna-makna yang ada di dalam Quran itu. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, idza aradtumul ilma fansurul Quran fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirin. Jika kalian menginginkan ilmu, kata beliau, fansuru hadal Quran, baca Quran ini, teliti dari awal sampai akhir. Fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Sesungguhnya di dalam Quran ini terdapat ilmu, ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian. Jadi seluruh ilmu yang ada di dunia ini, kata beliau kira-kira begitu ya, itu ada sumbernya dari Al-Quran kalau mau meneliti lebih dalam ya. Baik ilmu-ilmu syar'i maupun ilmu-ilmu yang tidak terkait dengan syariat. Dan itu sudah dibuktikan. Ada ensiklopedi mukjizat Quran yang ditulis oleh banyak para ulama ya, di antaranya Syekh Zaghlul Najjar di mana? Mesir. Di Mesir. Beliau tulis di ensiklopedinya. Mukjizat modern ya, setelah diteliti rupanya ketemu tuh ilmu-ilmu yang modern hari ini. Nah, yang kedua, nah ini yang paling penting sebenarnya. Quran itu buat apa sih diturunkan? Untuk dibaca, bukan sekedar dibaca. Tapi itu surat perintah dari Allah, itu surat panduan kehidupan. Makanya yang kedua, yang ketiga, itu harus diamalkan. Jadi kita belajar Quran untuk apa? Untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Untuk ditatbik dalam kehidupan. Bukan sekedar dibaca, kita dapat pahala. Iya dapat, alhamdulillah. Itu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum diamalkan saja, kita sudah dapat pahalanya, iya. Tapi tujuannya, karena Quran itu di dalamnya ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada inspirasi-inspirasi untuk berbagai macam aktivitas kehidupan. Dan itu dijadikan panduan, itu tujuan Quran. Makanya hudan lil muttaqin, hudan linnas, petunjuk itu. Arah sana Quran nggak boleh ya, jangan diteruskan. Makan yang ini di Quran tidak diperbolehkan, ya jangan diteruskan. Itu maknanya bahwa kita sedang mengamalkan Al-Quran. Bahkan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna awlan nasi bihadzal Qur'ani manittaba'u wa illam yakun qara'ahu. Sesungguhnya orang yang terbaik yang terkait dengan Quran adalah orang yang mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Quran. Wa illam yakun qara'ahu, meskipun orang ini tidak bisa membacanya. Meskipun tidak bisa membacanya. Tapi dia mengikuti, hidupnya itu sudah sesuai dengan Quran. Atas petunjuk apa? Dia gak bisa baca misalkan, atau jarang baca Quran. Petunjuk para ulama. Dia percaya kepada para ulama. Dia ikuti cara sholatnya begini. Ketika ditanya dalile opo, nggak ngerti aku dalile opo. Yang penting aku melok ulama itu mau. Nggak apa-apa. Perbuatannya sudah sesuai dengan Al-Quran, dan itu dipertegas lagi dengan diantaranya ketika Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung, akhlak yang paling baik. Aisyah ditanya oleh para sahabat, kaifa kana khuluqun nabi, bagaimana akhlaknya Nabi? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu ya Al-Quran itu. Gimana maksudnya? Kata beliau, yaghdabu li ghadabihi. Nabi itu bisa marah oleh karena Qurannya marah gitu.
Ada Qur'annya marah. Ada ayat-ayat yang melaknat, mencela, mengancam. Itu Nabi ya seperti itu. Maksudnya Quran mengatakan haram, ya kita juga harus mengatakan itu haram. Wa yarda liridhahu. Dan Nabi itu senang, ridho, ya, menerima sesuatu yang diterima oleh Al-Quran. Sesuatu yang dipuji oleh Quran, ya kita memujinya. Itu caranya mengamalkan bagaimana Quran sebagai akhlak kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang ini bahasanya mungkin kita sedang mengeksplor Al-Qur'an. Buat apa saja ya gitu ya. Masih ingat Bu tadi? Yang pertama apa? Cari pahala. Yang kedua, cari ilmu. Yang ketiga, diamalkan sebagai panduan amal kita. Yang keempat, untuk bermunajat kepada Allah. Untuk berdialog. Munajat itu dialog berduaan, Pak, namanya munajat itu ya. Tidak keras-keras suaranya. Tidak sampai diperdengarkan orang banyak. Ya. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, apa yang diniatkan seseorang dengan bacaan Qur'annya saat dia sholat? Nah ini dia. Saat dia sholat, apa yang dia niatkan dengan bacaan Qur'annya? Beliau menjawab, yanwi annahu yunaji rabbahu. Yanwi annahu yunaji rabbahu. Hendaklah dia berniat bahwa dia sedang bermunajat, sedang berdialog dengan Tuhannya. Ya. Itu caranya. Maka di dalam hadis, ya, di dalam hadis tentang mungkin ada di tafsir Ibnu Katsir itu tentang surat Al-Fatihah. Itu kan disebutkan ada hadis tentang bahwa Allah menjawab setiap bacaan kita di surat Al-Fatihah itu. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu dijawab oleh Allah. Hamidani abdi. Hambaku sedang memujiku. Dan begitu seterusnya. Saya nggak hafal hadisnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Makanya bacaannya Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah itu, ya, itu berhenti di tiap ayatnya. Berhenti di tiap ayatnya. Kenapa? Karena sedang berdialog tadi. Kalau orang ngomong terus, kan yang satunya nggak bisa nggak bisa nyelah kan. Nah, tapi kalau ada jedahnya, nah itu ada jawabannya. Jadi yanwi annahu yunaji rabbahu, begitu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwa beliau mengatakan orang yang membaca Al-Qur'an itu di dalam sholatnya berniat sedang berdialog dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang kelima. Yang kelima, kata Dr. Salah Al-Khalidi, orang baca Quran itu adalah untuk mendapatkan kesembuhan. Karena di dalam Quran juga disebutkan bahwa memang Quran itu juga sebagai penyembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idatun mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kalian, Al-Qur'an. Wa syifaa'un lima fis sudur, obat atau penyembuh bagi apa yang ada di dalam hati kalian. Wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Ada satu riwayat mengatakan khairud dawa'il Qur'an,
Saapi-apike obat iku Al-Qur'an. Banyak ditunjukkan, banyak dipraktekkan di dalam hadis, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan Quran, ya, fadhail beberapa surat Al-Quran, disebutkan kisahnya Abu Musa Al-Asy'ari, ya Pak. Kalau salah mohon maaf, penyebutan nama sahabat ini. Atau Abu Sa'id Al-Khudri. Nggih, Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam sebuah perjalanan beliau diutus oleh Rasulullah SAW, kemudian ada orang yang menemui dia. Ini kelompok rombongan. Ada satu orang mengatakan, apakah kalian ada yang bisa nyuwuk? Bahasa ini nyuwuk, Pak. Ada yang bisa mantra enggak? Jadi ini memang mantra ngobati orang dengan dibaca-bacakan bacaan tertentu. Itu memang sudah sejak dahulu kala. Sejak zaman dulu ada rupanya. Ada enggak yang bisa nyuwuk di antara kalian gitu? Bahasanya sekarang ruqyah. Emang kenapa? Ini ada majikan saya sedang sakit. Ada yang mengatakan dientup kolo jengking, atau ada yang mengatakan digigit ular, sedang sakit. Ada yang bisa nyembuhkan nggak kira-kira? Oh bisa, saya coba. Abu Sa'id Al-Khudri berangkat ke situ dan kemudian dibaca-bacakan oleh beliau, akhirnya sembuh. Mendapatkan kesembuhan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulangnya dibawain kambing, Pak. Ini hadiahnya, sampean tak kei wedhus. Tapi Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak kemudian ya, orang yang punya perasaan syar'inya tinggi, Pak. Iki oleh ora iki. Nabi kok gak tahu ngene ngono kira-kira. Akhirnya pulang ke Madinah ketemu Nabi, diceritakan. Saya habis ngobati orang. Terus pulang dibawain kambing. Kira-kira kambing ini halal ora ngono kan. Rasulullah nanyanya apa? Enggak langsung halal haram enggak. Prosesnya gimana? Apa yang kamu bacakan kepada orang itu? Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, saya bacakan Al-Fatihah. Saya bacakan surat Al-Fatihah. Biidznillah orang itu sembuh. Oh, kalau begitu saya minta bagiannya dari kambing ini. Maksudnya halal. Okay. Itu salah satu contoh dan banyak lagi. Aisyah, okay. Aisyah istri beliau diajari bagaimana kalau mau tidur, suruh baca trikul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sambil disemburkan, ditiup di tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan, diulang 3 kali sebelum tidur. Itu juga bentuk dari ruqyah, penjagaan diri, ya, untuk kesehatan kita semuanya. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang sebagai pengingat bagi kita. Rupanya banyak hal, kalau kita tidak sadar, banyak hal dari Allah Subhanahu wa taala kita abaikan di dalam kehidupan kita. Semoga ini menjadi pengingat sekali lagi agar tidak banyak-banyak yang kita abaikan. Bisa kita maksimalkan sebagai wasilah kita menuju ridho Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.